mulai ya. Udah jam 7:05, siap? Mencatat, tolong dicatat dengan sangat rinci persamaan-persamaannya karena kita akan menemukan banyak sekali persamaan. Persamaannya tidak rumit, tidak serumit persamaan Navier-Stokes pada fenomena transport yang sudah kita turunkan. Sebagai gambaran anak-anak, finite element ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan-persamaan matematika, biasanya persamaan diferensial. Seperti diketahui fenomena-fenomena alam itu umumnya persamaan diferensial. Oleh karena itu, ketika kita berbicara nanti CFD dan macam-macam, finite element ini banyak sekali digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan advance di engineering. Sekali lagi, kalau kamu nanti lihat-lihat paper, itu banyak sekali masalah-masalah di dunia nyata yang diselesaikan dengan finite element method atau metode finite element. Dasarnya apa? Akan kita bahas sekarang. Seperti kita ketahui bersama bahwa metode numerik itu hasilnya adalah angka-angka gitu. Angka-angka ya. Ini siapa yang makan? Tolong di mute mic-nya, kedengaran. Ada yang makan ya? Oke. Metode numerik itu kita menghasilkan angka-angka, angka 1, angka 2. Artinya angka-angka ini dihasilkan dari yang dihasilkan atau dihasilkan dari menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar biasa. Kemarin tugas kalian yang kalian kumpulkan hari ini itu kan cuman eliminasi, substitusi dan sebagainya. Hanya saja jumlahnya banyak banget sehingga perlu komputer. Begitu juga dengan finite element. Finite element dari artinya saja, nah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang akan kita bahas di sini adalah persamaan diferensial biasa. Salah satu metodenya adalah finite element method atau FEM. Apa Mas artinya? Coba finite element. Apa finite artinya? Terhingga. Elemen, ya elemen. Artinya kita memecah-mecah sistem yang akan kita pelajari menjadi elemen-elemen. Contohnya adalah aku punya batang, ini satu dimensi, panjangnya misalnya L. Panjangnya L. Dibagi jadi elemen-elemen, artinya kita pecah-pecah. Kemarin kalian udah tahu kan bahwa dinding atau batang ketika kita membahas metode sebelumnya itu selalu kita pecah-pecah dengan delta X tertentu atau namanya H. Begitupun juga untuk kasus misalkan batang yang dipanaskan atau didinginkan, kita bagi-bagi. Misalkan kita bagi menjadi 4. Ini misalkan panjangnya 10 cm, kita bagi menjadi 4. Kita bagi menjadi 4 elemen ya. Oke.
Panjangnya 10, berarti ini adalah elemen 1, ini adalah elemen kedua, ini adalah elemen ketiga, ini adalah elemen keempat. Kamu sudah familiar. Istilah membagi sistem menjadi elemen-elemen yang kecil itu namanya diskretisasi. Kemarin kita ketika menyelesaikan kasus difusi, kita juga menyelesaikan kasus batang yang dipanaskan, gitu kan? Kita bagi-bagi menjadi elemen-elemen sebenarnya. Sebenarnya kalian sudah familiar dengan namanya elemen. Kalau sudah begitu, kalau kita menjadi elemen seperti kemarin yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, elemen-elemen ini memiliki node. Ini adalah node 1. Ini adalah node kedua. Jadi kalian harus tahu istilah-istilahnya. Ini elemen 1, tadi elemen itu kotaknya ya. Ini adalah elemen 1, ini adalah elemen kedua, ini adalah elemen ketiga, ini adalah elemen keempat. Ini adalah node titik. Node ketiga, ini adalah node keempat, ini adalah node kelima. Terlihat jumlah elemennya terbatas nggak? Terbatas, Mas, ada 4. Makanya namanya finite elemen terbatas. Finite elemen terbatas. Ketika elemen atau batang ini kita bagi 4, itu berarti ada 4 elemen dan memiliki 5 node. Node-node inilah yang akan kita cari nilainya. Misalkan ini batang panjangnya 10. Ini batang adalah panjangnya 10. Suhu di ujung sini adalah 0 derajat Celcius. Suhu di kanan selalu misalkan 100 atau berapa gitu kan. Berapakah suhu pada node 2? Berapakah suhu pada node ini berapa suhunya? Node 3 berapa suhunya? Node 4 berapa suhunya? Node 5 berapa suhunya? Inilah yang akan kita cari. Dengan cara apa, Mas? Dengan cara membaginya menjadi 4 elemen sehingga muncul ada 5 node. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu diskretisasi atau pemecahan menjadi elemen-elemen dengan jumlah terbatas, dengan jumlah tertentu atau finite. Yang kedua, menentukan persamaan tiap elemen. Persamaan tiap elemen. Untuk kasus kita mencari temperatur sebagai fungsi dari jarak, misalkan, kita harus mencari persamaan temperatur tiap jarak atau T fungsi dari X di tiap elemen. Gitu. Menentukan persamaan tiap elemen. Atau namanya menentukan shape function tiap elemen. Persamaan yang paling sederhana apa kira-kira, guys? Yang bisa kita pakai. Fungsi apa yang paling gampang untuk kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu? Persamaan apa? Kita pilih di sini. Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Suara saya bisa didengar? Halo? Oke. Kita pakai shape function yang paling sederhana yaitu fungsi linier. Ya, fungsi linier. Contoh, kalau kita fungsi linier berarti T sebagai fungsi dari X itu ya
A0 plus A1 dikali X. Gitu. Kalau kita tahu A0 dan A1, maka dengan mengetahui X, maka kita akan tahu nilai T. Karena T fungsi dari X. Nah, sekarang ini kita, kalau kita kemarin pada pertemuan sebelumnya, kalau bisa T-nya, Mas, atau Y-nya, Mas, itu fungsi dari T sebelumnya atau T sesudahnya. Bisa dipahami nggak? Yang kita bahas kemarin kan ketika kalian mengerjakan persamaan diferensial dengan metode apa aja kemarin, implisit, eksplisit, itu kan yang kita gunakan adalah nilai-nilai X sebelumnya, nilai X setelahnya, begitu kan? Nah, sekarang kita mau ke sana, kita menentukan, kita akan membuat shape function sebagai fungsi dari T, gitu kan? Oke, sekarang kita ke sana. Kita akan menulis secara umum, misal T itu sama dengan U, yaitu fungsi dari X. Sudah pasti shape function-nya, shape function paling sederhana adalah U itu sama dengan tadi A0 plus A1X. Bisa dipahami? Halo? Itu paling sederhananya. Halo, Kit? Masih oke? Masih nyambung? Masih ya? Masih. Oke. Ini adalah konstanta. Ini juga konstanta. Ini adalah variabel. Ini masih SU sebagai fungsi dari X. Kita pinginnya membuat U sebagai fungsi dari U juga. Sekarang, bagaimana caranya, Mas? Mari kita ubah ke sana. Lihat gambar berikut. Ini adalah X1, ini adalah X2. Ketika X1, pada X1, tingginya, Y-nya, temperaturnya, itu adalah U1. Pada X2, temperaturnya adalah U2. Lihat di sana. Dia berarti garis ini, si shape function ini, shape function. Apa, Mas, persamaannya garis itu? Ya udah, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus melewati dua titik, yaitu titik X1, U1 dan
X2, U2, Apa Mas persamaannya, Mas? Pertama, pada titik X1, U1, persamaannya menjadi, ini kan tadi persamaan umumnya, U sama dengan A0 plus A1X. Betul kan? Pada titik ini akan menjadi U1 sama dengan A0 plus A1X1. Pada U2 akan menjadi A0 plus A1X2. Pakai cara eliminasi dan substitusi didapatkan. Ini kamu eliminasi substitusi, gitu kan? Kamu akan mendapatkan bahwa A0 itu sama dengan U1 X2 min U2X per X2 min X1. Ini SMP ya, ini pelajaran SMP, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kalau kamu punya dua persamaan linier, untuk mencari A0 dan A1 gimana? Eliminasi substitusi. Kamu akan mendapatkan A1 sama dengan U2. Mohon kalau salah nanti dikoreksi. Min U1 per X2 min X1. Ini pakai cara eliminasi substitusi. Halo, bisa dipahami, Kit? Halo? Sampai sini paham? Kamu punya persamaan linier 2, kamu masukkan 2 titik, kamu akan dapat ini konstantanya. Paham ya caranya ya, mendapatkan A0, A1. Eliminasi substitusi. Kalau begitu, Mas, U-nya itu sama dengan A0 plus A1X, itu sama dengan itu. U1, U2, min U2, X1 per X2 min X1 plus apa A1-nya? U2 min U1 per X2 min X1 X. Bila kalian atur-atur lagi, nanti akan menjadi sama dengan ini yang paling penting. Ini persamaan paling penting. Kalau kamu tukar-tukar, ini akan menjadi seperti ini. N1 U1, lihat ini, U akan menjadi plus N2 U2. Nah, lihat ini. U sudah fungsi dari U1 dan U2. Gitu. Apa Mas N1-nya? N1-nya, ini aku tulis namanya persamaan 1. Karena sudah yang penting-penting aja. Di mana N1 adalah X2 min X per X2 min X1 dan N2 adalah X min X1 per X2 min X1. Ini masih sederhana banget. Ini masih aljabar linier pelajaran SMP. Cuman dalam bentuk variabel-variabel N, X, U2, X2, bukan angka-angka. Sampai sini mengerti, Kit? Persamaan linier U sama dengan A0 plus A1X, aku ubah dalam bentuk persamaan linier lain sebagai fungsi dari 2 titik. Hasilnya seperti ini. Paham? Ini masih pelajaran SMP. Bila kita lihat, mari kita lihat. Kita lihat N1. N1 persamaannya adalah N1 sama dengan X2 min X per X2 min X1. Kalau kita plot, ini adalah X1, ini adalah X2.
ketika X-nya saat X sama dengan X1, maka N1 sama dengan berapa? 1 ya? Masukin ke sini. Betul? N1 sama dengan X2 min X1 per X2 min X1 sama dengan 1. Jadi N1 saat X2 sama dengan 1. Tulis ini persamaan kedua. Begitupun juga N1 saat X2 sudah pasti sama dengan 0. Halo? Iya nggak? N1 ketika, ini ketika X1. N1 ketika X1 kau masukkan, ketika X1, hasilnya 1 kan? Ketika N1 saat X-nya X2, itu nilainya 0. Coba aja lihat ini. N1 sama dengan X2 min X2 per X2 min X1 sama dengan 0 per X2 min X1. Jadi N1 saat X2 sama dengan 0. Kalau kamu gambarkan kira-kira seperti inilah. Ini tingginya 1. Ini adalah N1. Betul nggak? Seperti itu gambarnya. Ya nggak? Betul nggak? Halo? Kalau Y-nya ini adalah X1, Y sama dengan N1, gambar dari persamaan ini itu adalah seperti ini gitu loh. Di mana N1 saat X1 dari gambar di atas ini dilihat bahwa sama dengan 1 dan N1 saat X2 sama dengan 0. Ingat, tulis persamaan 2 dan 3. Nanti kalau aku tanya, karena ini akan panjang banget dan saya tidak bisa melihat di papan tulis, harus di-scroll ke bawah. Nanti kalian harus, ketika aku tanya, persamaan 2 dan 3 berapa? Lihat. Saat atau pada N2. Apa N2 persamaannya tadi? N2 sama dengan apa N2? Ya, nah gitu maksudnya. X min, ini masih aljabar linier SMP MX1. Jadi kalian tidak usah pakai yang advance, kalian tinggal, kalau kalian runtun saja ini kalian akan bisa memahami. N2 saat X1 berapa? X1 min X1 per X2 min X1 sama dengan 0. Oke. Jadi N2 saat X1 sama dengan 0. Ini persamaan berapa nih? Persamaan nomor 4. Kan 3 tadi udah dipakai kan? Terus N2 saat X2. Berarti X2 min X1 per X2 min X1 sama dengan 1. Jadi N2 saat X1. Persamaannya banyak banget tapi linear guys. Ini asiknya. Ini sama dengan 1. Persamaan 5. Tulis persamaan 5. Kalau kita gambarkan, andaikan Y ini adalah N2, maka ketika X1 ini X2, ketika N2, ketika X1 nilainya 0, jadi begini kurvanya. Gitu loh. Kurvanya ini. Ini tingginya 1. Oke. Ini titiknya adalah titik 1,0. Jadi terlihat ya, jelas sekali di sini bahwa N2 saat X1 sama dengan 0 dari gambar di atas. N2
saat X2 sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini masih bisa mengikuti? Bisa ya? Oke. Kalau kita punya persamaan, sekarang kita sedikit naik derajat. Kita ke SMA. Ini SMP tadi. Kita ke pelajaran SMA. Kalau kita punya persamaan tadi, U-nya adalah N1 U1 plus N2 U2. Sekarang ini SMA ya. Review aja pelajaran SMA. Tadi review pelajaran SMP. Persamaan garis lurus. Gue masih ingat banget ini pelajaran SMP gue kelas 2. Sekarang kita SMA ke kelas 3. Persamaan diferensial tuh SMA kelas berapa? Kalau aku dulu SMA kelas 3. Oke, kelas 3 sekarang. Kalau ini aku turunkan terhadap X, apa? Berarti DU per DX sama dengan apa, guys? Kan U1 tadi kan ini kan konstanta kan, betul nggak? X-nya itu yang variabel ada di sini. X-nya tadi. Ngerti nggak? Ini fungsi dari X. N2 fungsi dari X. Yang variabel yang di NN-nya. U1, U2 adalah nilai temperaturnya tadi, nilai Y-nya. Kalau gitu apa turunannya, Mas? Ya udah, kita turunkan dong. dN1 per dx, karena dia konstanta tetap, plus dN2 per dx U2. Sampai sini paham? Turunannya ya turunan U ya turunan yang ini tambah turunan yang ini gitu loh. Sampai sini paham? Halo? Paham? Turunkan terhadap X. Karena N1, tadi apa N1? Tolong sebutkan. Biasanya nggak lihat ke atas. X2 min X. Karena X1, X2 min X per X2 min X1. Apa turunannya nih? dN1 per dx, apa turunannya, Kit? Ini kamu turunkan terhadap X? Hah? Apa turunannya? Apa turunan dari fungsi ini? Min 1 per X2 min X1. Pinter. Tidak perlu saya jelaskan ya dari mana ini asalnya? Ya kan? Turunannya itu. Karena N2, apa N2? N2 itu adalah X min X1 per X2 min X1. Turunan dari N2 terhadap X sudah pasti 1 per X2 min X1. Sampai sini paham, Kit? Halo? Sehingga DU per DX itu sama dengan kamu masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini, adalah ini 1 per X2 min X1 kali min U2 plus U1 plus U2. Ini persamaan keberapa nih? 6. Ngerti persamaan ke-6? Persamaan ke-6 adalah turunan dari persamaan linier. Dan ingat, kita sebagai fungsi dari U1. Karena nanti yang diketahui adalah biasanya pada X ini sekian temperaturnya, pada X ini sekian U-nya gitu loh. Pada X ini U-nya sekian, pada X segini U-nya sekian. Gitu. Kita bikin U1. Nah, sekarang integralnya apa, Mas? Oke. Tadi U sama dengan N1 plus kali
U1 N2 dikali U2. Kalau aku integralkan, integral U dx, ya integral semuanya. N1 U1 dx plus integral N2 U2 dx. Apa ini hasilnya? Integral fungsi linear. Nanti hasilnya kamu buktikan sendiri. Integral tidak perlu satu lagi kan karena udah tahu ya. N1 apa kan? Hasilnya adalah setengah. Kalau ini aku integralkan dari X1 sampai X2. Ini aku integralkan dari X1 sampai X2. Hasilnya adalah U1 plus U2 per 2 dalam kurung X2 min X1. Coba deh kamu integralkan. Ini perlu saya turunkan hasilnya atau tidak? Halo? Bisa ya? Sederhana banget integral fungsi linear. Berarti ini integral X1, X2, apa N1? X2 min X per X2 min X1 U1 dx plus integral X1, X2, apa N2-nya? X min X1 per X2 min X1 U2 dx. Sama dengan apa ini? X2 min X per X2 min X1. U1-nya aku taruh di sini. Pangkat 2 dikali min 1 dengan batas X2, X1. Betul nggak sih? Plus, apa integral itu? X min X1 per X2 min X1 kuadrat dengan batas X2, X1. Halo, betul? Dengan kalian masukkan nilainya, nanti kalian akan mendapatkan U1 plus U2 per 2 X2 min X1. Sampai sini paham? Halo Kit, sampai sini paham? Halo? Halo? Masih bisa ngikutin? Ini persoalan berapa nih? Persamaan keberapa? 7. Kalian tinggal masukkan aja, nanti hasilnya seperti ini. Persamaan ke-7. Oke. Berarti kalian sudah tahu ya. Sampai sini kalian tahu bahwa U fungsi dari X A0 plus A1 X itu kita bisa ubah menjadi resumenya sekarang. Resume menjadi U sebagai fungsi dari N1 U1 plus N2 U2 di mana N1 sama dengan apa tadi? N2 apa tadi? N1 X1 tadi sudah ada kita turunkan. N1 X2 tadi udah kita turunkan. N2 X1 tadi hasilnya ada di persamaan tadi. N2 X2 sama dengan ini. Resume so far ya. Kemudian du per dx sudah kita turunkan ada hasilnya. Ingat ini dicatat semua. Kemudian integral u dx x1
X2. Sudah kita turunkan tadi semua. Ini adalah persamaan untuk elemen 1. Ingat, kita tadi ini batang. Kita bagi menjadi berapa elemen? 4. Ini adalah X1, ini adalah X2. Temperaturnya adalah U1, ini temperaturnya adalah U2. Ini adalah X3, X4, X5. Sudah pasti temperaturnya adalah ini. U3, U4, U5. Persamaan-persamaan ini hanya untuk elemen 1, yaitu untuk yang ini. Sampai sini paham? Halo? Nah, sekarang kita mencari solusinya.